Selamat malam teman-teman semua. Saya Teofilus Ricardus Padelamen dengan NIM 161170119, mahasiswa program studi pendidikan fisika Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Teman-teman, di sini saya akan menampilkan percobaan efek fotolistrik dengan menggunakan simulasi PET. Baik, di sini sudah ditampilkan simulasi PET-nya dengan materi efek fotolistrik. Oke, baik. Kita akan langsung pada percobaannya. Di sini terlihat bahwa ada target yakni jenis logam yang akan digunakan. Ada sodium, ada zinc, ada koper, ada platinum dan kalsium. Kita bisa lihat teman-teman, di sini intensitasnya masih 0% dan panjang gelombangnya 100 nanometer serta kuat arusnya 0,000. Kita akan memulai percobaan ini, yakni yang pertama kita menggunakan logam sodium dan intensitasnya akan kita ubah, kita naikkan menjadi 55% dan panjang gelombangnya 235 nanometer. Oke, baik. Setelah kita menaikkan intensitasnya 55% dengan menggunakan logam sodium, di sini sinar dipancarkan dan mengenai logam tersebut, dan logam tersebut mengeluarkan elektron. Elektron ini bergerak dalam bentuk energi kinetik, mengalir dan menghasilkan arus sebesar 0,636. Jadi intensitasnya 55%, mengeluarkan elektron yang bergerak dalam bentuk energi kinetik, mengalir dan menghasilkan arus sebesar 0,636. Nah, di sini kita bisa lihat pergerakan elektron yang keluar. Pergerakan elektron yang keluar sangat cepat dan dalam jumlah yang sangat banyak. Ini kita menggunakan logam sodium. Yang berikutnya kita akan mencoba menggunakan logam kalsium. Kita akan melihat intensitasnya tidak diubah, namun tetap 55% dan panjang gelombangnya 235 nanometer. Ketika sinar dipancarkan dan mengenai logam kalsium, logam ini melepaskan elektron ini bergerak dalam bentuk energi kinetik dan menghasilkan arus sebesar 0,405. Di sini kita bisa melihat perbedaan dari logam kalsium dengan logam sebelumnya, yakni logam sodium. Logam kalsium ini kita lihat di sini pergerakan elektronnya lebih lambat dari logam sebelumnya dan jumlah elektron yang keluar pun lebih sedikit dari logam sodium, sehingga menghasilkan arus yang lebih kecil juga dari logam sodium, yakni 0,405. Berikut kita akan menggantikan logam kalsium dengan zinc. Kita akan melihat perubahan elektron yang keluar dengan menggunakan
dengan intensitas yang sama yakni 55%, kita melihat bahwa elektron yang keluar lebih sedikit dari kedua logam sebelumnya dan lebih lambat dari kedua logam sebelumnya, karena jumlah elektron yang keluar yang bergerak dalam bentuk energi kinetik ini sedikit, maka dia mengalir menghasilkan arus yang lebih kecil dari logam-logam sebelumnya, yakni arusnya 0,068. Yang berikut kita akan mencoba menggantikan logam dengan menggunakan logam platinum. Oke, kita akan melihat. Nah, kita melihat bahwa tidak ada elektron yang keluar dengan intensitas yang sama seperti logam-logam sebelumnya, 55%, dan panjang gelombang 235 nanometer. Di sini tidak ada elektron yang keluar, tidak ada elektron yang dikeluarkan. Karena tidak ada elektron yang keluar, maka tidak ada energi kinetik juga yang dihasilkan, sehingga arus listriknya pun tidak berubah. Arus listriknya 0, tidak ada arus listrik yang dihasilkan. Yang berikut kita akan mencoba menaikkan intensitas dari 55% menjadi 77%. Yang pertama kita akan menggunakan logam sodium. Ya, di sini terlihat logam sodium melepaskan elektron semakin banyak jumlahnya dan semakin cepat. Elektron yang keluar semakin cepat dan jumlah yang cukup banyak. Ini berbeda dengan yang sebelumnya, yakni intensitasnya 55%. Intensitasnya dinaikkan menjadi 77%. Jumlah elektron yang keluar lebih banyak dan pergerakan elektronnya lebih cepat, dan menghasilkan arus pun lebih besar dari sebelumnya, yakni 0,879. Begitu pula dengan logam seng. Di sini kita akan melihat perubahan jika kita menggunakan intensitasnya 55% dengan intensitasnya 77%. Ketika kita menggunakan intensitasnya 55%, logam ini mengeluarkan elektron lebih sedikit dari yang intensitasnya 77%. Intensitas 77%, logam ini mengeluarkan elektron yang lebih banyak dari yang sebelumnya, dan kuat arusnya pun lebih besar dari sebelumnya. Begitu pula dengan logam-logam selanjutnya. Logam platinum akan tetap tidak menghasilkan energi kinetik dan arusnya 0, tidak ada arus yang dihasilkan. Di sini dari percobaan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jenis logam dapat mempengaruhi besarnya energi kinetik dan besarnya arus listrik yang dihasilkan.
lagi dari percobaan ini, dari percobaan efek fotolistrik dengan menggunakan simulasi PET ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa jenis logam yang digunakan dapat mempengaruhi besarnya energi kinetik dan besarnya arus yang dihasilkan. Demikian percobaan efek fotolistrik dengan menggunakan simulasi PET dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.